Shalom Sobat ICC, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membawakan devotion pagi hari ini. Kali ini agak sedikit berbeda. Di sebelah saya ada Nancy, istri saya. Kita berdua akan membawakan satu topik pada hari ini. Topiknya apa? Konflik komunikasi dalam pernikahan. Oke, seperti di ayat Amsal 27:17, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Konflik yang sering terjadi di dalam pernikahan itu biasanya komunikasi. Jadi dalam sebuah pernikahan sangatlah normal apabila terjadi konflik di dalam komunikasi. Oleh karena itu, izinkan kami untuk membahas 3 masalah utama komunikasi dalam pernikahan. Aja tuh. Yang pertama, menganggap pasangan itu adalah lawan atau musuh. Yang kedua, persepsi negatif. Dan yang ketiga, malas berkonflik. Nah, ini seru. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu menganggap pasangan sebagai musuh atau sebagai lawan. Atau kadang-kadang ada bahasa uniknya itu take defense and attack position. Nah, di sini di pernikahan itu banyak konflik karena memang ketika pasangan semakin dekat, konflik terjadi karena ada ual-ualan supaya kita semakin dekat. Ketika konflik terjadi, terkadang kita itu bukan membahas tentang solusi, malah saya pengen menang, saya pengen benar. Ini juga terjadi di awal pernikahan kami. Saya ketika awal pernikahan, selalu ketika kalau argumen, saya selalu pengen yang jadi yang paling benar. Saya mengutarakan, saya melontarkan semua argumen-argumen dari A sampai Z, sampai akhirnya Nancy terdiam 1000 bahasa. Dia tidak bisa berkutik dan saya ngerasa bahwa saya benar. Tetapi setelah beberapa kali konflik, akhirnya lama-lama Nancy jadi males ngomong sama saya. Karena setiap konflik, dia ngomong satu kalimat, saya timpalin bisa 10-20 kalimat. Dia akhirnya males, dia akhirnya memilih untuk diam. Ketika dia diam, akhirnya saya bukan menang, saya malah jadi kalah. Dan kadang-kadang juga masalah bisa juga terjadi ketika misalnya, ketika kita waktu itu mau ke gereja. Ketika kamu untuk ke gereja, Nancy mungkin BBS-nya cukup lama, dan ketika kita udah mau berjalan ke gereja, ternyata saya di jalan ambil salah jalan. Akhirnya Nancy mulai nyalahin. Kamu gimana sih nyetirnya? Kok nggak benar? Kok bisa salah? Ketika saya diserang, saya defense, saya nyerang balik. Loh, kamu yang beresnya lama banget. Gimana sih? Dan akhirnya yang tadinya cuma masalah salah jalan, akhirnya jadi ngerembet kemana-mana. Ngerembet ke masalah anakku, masalah mertua, utang piutang, semua akhirnya dibahas. Jadi akhirnya masalah kecil jadi besar, jadi ngerembet anak-anak. Itulah yang terjadi ketika kita ngambil attack and defense position. Makanya ketika konflik itu terjadi, lebih baik kita itu membahas tentang solusi. Daripada berdebat bagaimana ini dan itu, siapa benar siapa salah, lebih baik berdebat bagaimana caranya ke gereja dengan waktu yang lebih efektif. Jadi gak peduli siapa yang benar siapa yang salah, tetapi kita ketemu satu solusi gimana cara ke gereja lebih cepat supaya telatnya nggak terlalu telat. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan daripada kita saling menyerang, tetapi kita membahas solusi dari permasalahan. Yang kedua. Oke, yang kedua yang sering timbul di dalam pernikahan adalah persepsi negatif. Kita belum apa-apa sudah memantau pasangan kita seperti A atau seperti B atau seperti apapun yang menurut kita dia tidak akan berubah, tidak akan pernah berubah. Dia memang seperti itu. Atau kita belum apa-apa sudah punya persepsi negatif tentang pasangan kita. Atau kita sudah mempunyai asumsi buruk mengenai pasangan kita. Saya ambil contoh. Pasangan kita, pada satu hari tiba-tiba misalnya ya pasangan kita tidak bisa dihubungi
karena satu dan lain hal. Terus daripada kita berpikir, wah jangan-jangan, wah apa dia begini, apa dia begitu, kenapa nggak kita coba cari informasi? Misalnya dia pergi sama siapa tadi ya, atau kita bisa menghubungi teman terdekatnya atau orang yang terdekatnya yang mungkin tahu keberadaan pasangan kita misalnya. Dan sesudah kita mendapatkan informasi dan kita mendapatkan misalnya informasi tersebut, baru kita bertanya, kenapa sih tadi nggak bisa dihubungin misalnya ya? Atau misalnya persepsi negatif lainnya yang biasa terjadi nih ya. Andrew misalnya suka bilang ke saya, "Han, jangan boros-boros dong," misalnya gitu ya. Karena dia melihat tagihan kartu kreditnya bengkak misalnya gitu. Terus belum apa-apa, dia udah mulai nih cerewet. "Kamu tuh ya, gini, kamu tuh lihat tuh tagihan kartu kredit," misalnya ya, dia nyalahin saya. Tapi dia sendiri belum baca rincian tagihannya seperti apa. Atau misalnya di dalam tagihan itu membuat lebih besar dari sebelumnya itu apa gitu. Dan saya sebagai istri misalnya ya, saya nggak terima karena menurut saya melakukan tugas saya. Misalnya saya memang membeli sesuatu yang memang untuk kebutuhan keluarga kami atau misalnya anak-anak gitu. Nah itu tuh harus dikomunikasikan. Curcolnya berkebu-kebu. Nah seharusnya di dalam konflik seperti ini kita tuh lebih lambat untuk berkata-kata, tapi lebih cepat untuk mendengar. Izinkan pasangan kita atau spouse kita ini memberikan penjelasan. Misalnya dengan bertanya baik-baik ya, bukan bertanya yang seakan-akan menuduh atau seakan-akan memang kamu seperti itu. Tidak gitu, tapi kita bertanya dengan baik-baik. Boleh tahu nggak, kenapa sih kok misalnya tadi ya, dengan kasus yang tadi, tagihan kartu kredit kok lebih besar dari yang sebelumnya? Kamu beli apa? Kan maksudnya dengan bertanya baik-baik, kita bisa untuk menjelaskan, pasti deh pasangan kita juga akan coba untuk mengerti. Dan misalnya pun dia tidak terima pun, dia akan coba dia lain kali kita diskusi dulu misalnya, atau misalnya ada pembicaraan yang lebih awal untuk kita memutuskan kita perlu membeli atau tidak. Itu akan lebih enak sih. Seperti di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah yang ketiga, ini yang agak menarik. Karena males untuk berkonflik. Psikologi dari Amerika, Walter Cannon, itu menyebutkan adalah istilah fight or flight. Istilah yang menjelaskan bahwa ketika seseorang sedang menghadapi ancaman atau stres, itu pilihannya biasanya dua, fight or flight, mau melarikan diri. Ini ketika memang pasangan itu sudah terbiasa konflik, tiap hari ribut, sering dimarahin, dia akhirnya udah nggak ada semangat lagi, udah nggak ada tenaga lagi untuk fight, dia itu udah males. Akhirnya dia memilih untuk flight. Ketika dia konflik, dia udah males, dia udah nyumput, dia udah berdiam diri. Lama-kelamaan ada tembok besar terbangun. Jadi akhirnya ada gap, ada tembok, sehingga pasangan itu jadi susah untuk berkomunikasi. Jadi akhirnya nanti pasangan ini pun jadi autopilot. Kita akan menghindar dari konflik. Ada konflik sedikit, kabur. Ada konflik sedikit, diam. Dan itu akhirnya permasalahannya itu bukan diselesaikan, malah dikubur. Ada ahli psikologis berkata waktu pandemi kemarin, banyak masalah timbul di pasangan. Karena pasangan ketika di rumah, konflik mereka bukan menyelesaikan, mereka akhirnya mengubur atau sweep under the rug. Kalau dulu sebelum pandemi, mereka bisa bekerja, mereka bisa keluar rumah. Tapi ketika pandemi, mereka di rumah terus. Ketika mereka sweep under the rug, akhirnya si masalahnya makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, dan akhirnya meledak. Makanya di Efesus 4:26, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam
amarah. Jadi ketika kita memang kita marah, ada konflik, lebih baik diselesaikan, dibicarakan baik-baik. Karena kalau tidak dibicarakan, konfliknya itu nggak bakal beres. Mungkin pertengkarannya beres, tapi konfliknya itu masih ada. Akar permasalahannya masih ada. Jadi daripada fight, lebih baik kita hadapi dan kita bicarakan baik-baik dengan pasangan. Jadi kesimpulan dari devotion pagi ini, konflik itu bukan untuk dicari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi konflik itu tujuannya adalah untuk mencari solusi yang terbaik. Kedua, jangan pernah berpersepsi negatif terhadap pasangan kita. Kita harus selalu memikirkan hal yang terbaik. Kita harus selalu memikirkan hal yang baik untuk pasangan kita. Dan yang ketiga, pasangan kita ini adalah bukan musuh, tapi orang yang mengasihi dan yang kita kasihi. Itu adalah bagian dari dalam diri kita. Karena pernikahan itu adalah dua menjadi satu. Di dalam Kolose 3 ayat 14 dan 15 ini, saya membaca sekali lagi. Dan di atas semuanya itu, karena kata kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Demikianlah devotion pada pagi hari ini. Kami berdua ingin mendoakan bagi sobat ICC yang pernikahannya sekarang sedang mengalami konflik. Biar konflik bisa terselesaikan dengan baik dan pernikahan kalian pun bisa semakin kuat. Yuk, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berdua bersatu hati ingin mendoakan pasangan sobat ICC yang ada di rumah yang sedang menghadapi konflik ya Bapa. Kau berkati mereka, kau lunakkan hatinya, sehingga komunikasi pun terjadi. Ketika komunikasi terjadi, maka konflik pun bisa terselesaikan ya Bapa. Biar pada devotion pagi ini mereka pun bisa belajar bahwa bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi mereka lebih mengutamakan untuk mencari solusi ya Bapak. Sehingga komunikasi bisa terjadi, asumsi dan persepsi negatif pun bisa dihindari, sehingga mereka pun bisa betul-betul melihat pasangan mereka yang baik adanya ya Bapak. Kau berkati juga usahanya, kau berkati juga anak-anaknya, sehingga pernikahan mereka pun bisa betul-betul terjadi heaven on earth pada setiap pasangan yang ada ya Bapak. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan doa kami hanya kepada Engkau. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin. Demikian devotion pada pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.